Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Santika dengan NIM 63040220015 dari kelas 5A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video terakhir mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Pak Yuda selaku dosen manajemen pemasaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab keempat yang berjudul menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama yaitu nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan itu apa sih? Nah, nilai pelanggan itu merupakan persepsi atau pandangan terhadap sebuah produk dari perusahaan. Nilai pelanggan ini dapat digambarkan sebagai penilaian secara menyeluruh manfaat yang diterima konsumen dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan serta pengorbanan yang dirasa untuk mendapatkan manfaat tersebut. Nah, jadi perusahaan itu harus fokus memberikan manfaat yang melebihi harapan pelanggan untuk menciptakan persepsi nilai yang tinggi. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan yang diukur berdasarkan seberapa baik harapan mereka terpenuhi. Nah, kepuasan terjadi ketika pengalaman pelanggan sesuai atau melampaui ekspektasi mereka. Nah, sebaliknya, jika pengalaman tersebut lebih rendah dari yang mereka harapkan, pelanggan akan merasa tidak puas. Nah, jadi perusahaan itu juga harus mampu membuat pelanggan untuk menggunakan atau jasa tersebut secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pelanggan tersebut merasa puas. Nah, selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan itu adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang, yang berarti bahwa kesetiaan terhadap mereka diperoleh karena adanya kombinasi dan kepuasan dan keluhan. Nah, strategi pembangun loyalitas ini adalah membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi yang efektif, responsif yang cepat terhadap keluhannya kan. Nah, loyalitas ini sangat penting karena menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengembangkan hubungan pelanggan. Nah, mengembangkan hubungan pelanggan itu merupakan strategi yang krusial dalam pemasaran yang berfokus pada menciptakan interaksi positif dan berkelanjutan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Komunikasi yang efektif, serta pemanfaat data pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren dan perilaku yang pada gilirannya membantu dalam segmentasi pasar, dalam pengembangan produktif. Nah, selain itu, program loyalitas ini yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan keterkaitan pelanggan, mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara berulang. Nah, secara keseluruhan, hubungan yang kuat dengan pelanggan tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Jadi, mengembangkan hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara interaksi yang positif dan berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Nah, hubungan yang baik membantu meningkatkan retensi pelanggan, memperkuat citra merek, dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada database dan pemasaran database. Nah, database pelanggan ini adalah kumpulan informasi yang terorganisir mengenai pelanggan, termasuk data demografis, perilaku, dan preferensi. Database ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan hubungan kepuasan pelanggan. Nah, pemasaran database itu adalah
strategi yang memanfaatkan data pelanggan untuk merancang dan mengidentifikasikan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Nah, dari 2 database ini, database pelanggan dan pemasaran database ini menjadi alat penting dalam manajemen pemasaran modern untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, setelah materi, saya akan memberikan contoh, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di sini saya mengambil 2 contoh produk, yaitu yang pertama adalah produk skincare. Nah, produk skincare X ini menggunakan bahan-bahan dermatologis yang aman dan telah teruji. Nah, skincare X ini memberikan, nilai lebih kepada pelanggan yang menguntungkan kesehatan kulit. Nah, jadi skincare X ini mengembangkan produk dengan teknologi terkini dan bahan aktif yang efektif. Misalnya mereka itu, menawarkan serum, krim yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat, pigmentasi, dan penuaan. Nah, kualitas bahannya ini adalah, yang saya sampaikan itu menggunakan bahan-bahan dari dermatologis yang aman dan telah teruji. Nah, jadi skincare X ini, eee, seperti perbaikan dalam tekstur kulit dan pengurangan jerawat yang menciptakan kepuasan yang tinggi. Nah, skincare X ini mendapatkan ulasan baik di media sosial dan platform e-commerce, di mana pelanggan membagikan pengalaman sukses mereka, meningkatkan kredibilitas dan kepuasan mereka. Nah, loyalitasnya itu, skincare X ini menawarkan program loyalty yang memberikan keuntungan bagi pelanggan yang setia, seperti, diskon khusus, produk gratis, atau akses awal ke peluncuran produk baru. Nah, mereka ini memberikan komunitas di media sosial di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman dan tips. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan loyalitas merek. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu HPX. Nah, HPX ini dikenal sebagai desain inovatif dan pengalaman pengguna yang intuitif. Nah, mereka itu menciptakan nilai pelanggan yang melalui ekosistem interintegritas yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai layanan. Nah, pelanggan sering merasa puas dengan pengalaman penggunaan yang mulus dan dukungan yang baik. Nah, HPX ini dikenal sebagai dengan desain inovatif kan. Nah, kepuasan mereka itu, pelanggan itu merasa puas dengan pengalamannya karena HPX itu, contoh bisa jadi, RAM yang sangat besar dan kamera yang sangat bagus. Jadi mereka itu sangat puas terhadap dukungan yang baik. Nah, loyalitas itu banyak pelanggan yang setia terus-menerus membeli produk HPX karena kepercayaan dan pengalaman positif sebelumnya. Nah, itulah pembahasannya. Saya akan, membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu, menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan adalah kunci utama dalam membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan harus fokus pada pengembangan hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan keinginan mereka, dengan menawarkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi, serta memberikan pengalaman yang memuaskan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi, menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan umpan balik pelanggan. Nah, dengan demikian, loyalitas pelanggan itu tidak hanya tercipta dari kepuasan jangka pendek, tetapi juga dari komitmen jangka yang panjang untuk memenuhi, harapan dan kebutuhan mereka secara konsisten. Hal ini akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka yang panjang. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.